Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah, dengan kudrah Allah, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dari rumah kita, menanggalkan rasa ngantuk kita, melawan hawa nafsu kita mau tidur lagi, melawan hawa nafsu kita mau tidur secepat itu sehingga melaksanakan sholat sendiri di rumah. Kalau Ramadan saja itu orang tetangga masjid, masjid dekat tapi tetap melaksanakan subuhnya di rumah, maka 11 bulan yang akan datang pun dia tidak akan pernah ke masjid. Man haruma khairaha faqad haruma. Barang siapa yang diharamkan untuk mendulang kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan terlarang selamanya untuk melaksanakan kebaikan di 11 bulan yang lalu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Ramadan madrasatun yatadarrabu fihal mu'min. Ini Abu Malik Kamal. Dalam Fiqh Sunnah Said Sabiq juz 3 beliau mengatakan Ramadan ini adalah madrasah, kampus. Ada yang daftarnya hari Sabtu, ada yang daftarnya hari Ahad. Seluruh dunia berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta di sekolah Ramadan. Banyak orang yang mendaftar, tapi sayang lulusannya tidak sebanyak orang yang mendaftar. Kalau Ramadan ini diistilahkan sebagai sekolah, di mana kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan. Di dalamnya kita belajar bagaimana menghadapi persoalan apapun persoalannya dalam menghadapi jauh ke depan. Di dalam Ramadan ini kita belajar mendulang ilmu wawasan yang begitu luas agar kita bisa menghadapi hidup dan kehidupan yang semakin tajam. Dengan Ramadan kurikulum ini kita belajar agar kita tidak terjebak di dalam keuntungan yang sesaat tapi merugikan hingga sepanjang hayat. Apa yang Ramadan berikan kepada kita? Apa saja kurikulumnya? Banyak Bapak Ibu. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk membahas semua kurikulum, di pagi hari ini kita hanya membahas 2 saja. Insya Allah jam 7 selesai. Kurikulum pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang sabar, ulet dan tahan uji. Hari ini kita hidup di zaman serba penuh persaingan. Mau jadi tukang gorengan, saingan berebut minyak goreng. Jadi pejabat, saingan. Jadi pengusaha, saingan. Jadi kiai, saingan enggak, Bu? Ya apa boleh buat. Jangankan jadi pengusaha, jangankan jadi pejabat saat ini. Wong jadi ustadz saja, kalau nggak pinter-pinter banget saingan,
kalah sayap kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ini zaman persaingan begitu tajam. Banyak pilihan, banyak alternatif. Kadang manusia pengen kaya, hilang kesabaran, main renten. Pengen kaya, hilang kesabaran, jual beli yang haram. Pengen kaya, melupakan kesabaran, bikin peternakan tuyul. Allahu Akbar. Ini zaman luar biasa. Kita dididik sabar oleh Ramadan. Walaupun perut ini dicekek, dijempet oleh kelaparan di siang hari Ramadan, tenggorokan ini dicekek oleh rasa haus. Kalau belum waktunya maghrib, belum waktunya azan beduk maghrib, jangan itu sentuh makanan dan jangan kita nyentuh minuman. Sabar. Lihat siang hari, pagi hari, lagi perbekan ya Bu. Apa? Perpekan apa itu? Di depan Rita, Masya Allah. Jalan macet. Kenapa? Kendaraan besar nggak mau ngalah. Yang kecil tidak tahu diri. Sabar hilang. Antrian di pasar begitu panjang kacau. Yang sudah dapat nggak mau minggir, yang di belakang dorong-dorongan. Makanya Ramadan mendidik kita untuk sabar. Apapun jadinya tetap sabar, tetap ikhlas. Tarawih, sendal kita digasak maling. Pulang ke rumah, istri nanyain, "Pah, sendal mana?" Sabar mah. Mungkin sendal yang kemarin diambil oleh yang punyanya mah. Ya, karena ngambil sendiri kita nyolong sendal orang. Kita ini bangsa Indonesia memiliki latar belakang sejarah sabar. Kita punya sejarah pengalaman hidup sulit. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Hidup kita sulit. Kemudian merdeka. Datang pemberontakan-pemberontakan di titik-titik kota Indonesia. Hidup makin sulit. Pemberontakan-pemberontakan selesai. Muncul pemberontakan Gestapo G30 SPKI. Hidup sulit. PKI dibantai habis, selesai. Muncul Orde Baru. Lama-lama sulit. Orde Baru tumbang, muncul reformasi. Tahu-taunya sulit. Reformasi sudah dihilangkan, muncul kabinet gotong royong. Inti-intinya Pertamax naik. Dulu saya ngisi Pertamax itu 30.000 full Bapak Ibu. Sekarang 30.000 kurang street 1. Karena harga Pertamax berapa? 12.500. Bentar lagi Pertalit hilang. Minyak goreng. Dulu 6.000 bisa dapat 2 kilo. Sekarang minyak goreng berapa? Nanti kayaknya ustadz-ustadz dapat parcel nggak ada minyak gorengnya. Sabar kita ini. Makanya kalau kita kepengen sukses dunia akhirat, jadi orang sendiri. Jangan hidup di bawah bayang-bayang keteknya orang. Jangan ketek husomat, tapi Allah husomat. Jangan jenderal husomat. Jangan orang kaya husomat. Jangan pejabat husomat, tapi Allah husomat. Kita ini diciptakan sebagai manusia yang memiliki kesempurnaan makhluk di antara makhluk-makhluk yang lain. Yuk kita bedain. Ada malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, diberikan akal, nggak dikasih hawa nafsu. Maka wajar kalau malaikat itu nggak pernah salah. Belum ada sejarahnya malaikat itu korupsi ayat. Hei Jibril, ini ada ayat.
diperiksa oleh Jibril. Duh, ayat bagus sekali. Jangan aku berikan kepada manusia lah. Aku tilep sendiri. Gak pernah. Nggak pernah malaikat Israel itu salah alamat nyabut nyawa. Yang suruh dicabut itu orang Selomerto, yang dicabut orang Seruni. Pernah nggak Bapak Ibu? Nggak pernah. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan struktur yang instinktif, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa alternatif, selalu taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini malaikat enggak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Apa yang Allah perintahkan selalu sami'na wa ata'na. Ini malaikat. Kalau hewan diciptakan oleh Allah, diberikan otak, enggak diberikan akal. Wajar kalau binatang itu banyak salah. Ayam kalau sudah biologisnya muncul, hasratnya muncul kepada betina. Kucing kalau hasratnya muncul kepada betina kucing, dia nggak pernah nengok-nengok kiri kanan ada orang apa enggak. Sikat itu binatang Bapak Ibu. Kuda, kambing, kerbau kemana-mana nggak pakai celana, nggak pernah punya malu karena binatang. Tapi kita sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dari struktur manusia, makhluk yang begitu sempurna. Allah berikan kita akal dan Allah berikan kita hawa nafsu. Setiap hari baru bangun tidur terjadi pertempuran sengit antara akal dan hawa nafsu. Allahu Akbar, waktu subuh. Kalau hawa nafsu itu pada saat itu mengalahkan yang namanya akal, kita lebih hina daripada binatang. Balhum adol. Tapi ketika salatu khairum minan naum, kita lepas semua selimut, mata betul-betul kita melekkan, kemudian kita ngambil wudhu. Saat itu akal memenangkan pertempuran daripada hawa nafsu, berarti kita lebih mulia daripada malaikat. Sifat sabar, tahan uji, dan ulet, ini kurikulum pertama dari bulan Ramadan. Yang kedua, kurikulum istiqomah. Apa itu istiqomah? Memiliki stabilitas temperatur batin. Ini istiqomah. Karena sudah jam 5:15, saya nggak menjelaskan tentang istiqomah. Saya langsung loncat ke cerita saja Bapak Ibu, biar kita nggak ngantuk. Suatu hari, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang, membawa ribuan pasukan pahlawan-pahlawan Islam pemberani. Tetapi Allah memutuskan saat itu pertempuran yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan Pangeran Leonardo dari Inggris dikalahkan oleh Pangeran Leonardo dari Inggris. Pasukan Islam kalah. Salahuddin Al-Ayyubi pun pulang. Pasukanmu pulang. Karena pasukan Islam kalah, banyak para pahlawan-pahlawan dan perwira-perwira terpilih ditawan oleh orang Inggris. Tercatatlah 3 orang opsir, 3 orang pahlawan yang paling hebat untuk mempraktekkan strategi perang, dikalahkan, kemudian ditangkap oleh kerajaan Inggris, masuklah dia penjara. Tercatat 3 orang. Keesokan harinya, Raja Inggris ini memanggil Perdana Menteri. Perdana Menteri, ya Tuan Raja. Ini kita memiliki tawanan-tawanan perang Islam yang begitu berani dia perang, membela Islamnya. Hari ini dia kita tangkap, ada 3 orang yang kita tangkap. Enaknya kita apakan ini tawanan perang? Kata Perdana Menteri, Tuan Raja, bunuhin saja mereka. Kata Tuan Raja, jangan. Masalah bunuh-membunuh itu gampang. Gimana? Kalau kita bujuk dia, kita rayu dia untuk keluar dari Islam, kalau perlu kita kasih hadiah.
Oh gitu Tuan Raja. Iya. Ya sudah. Besok 3 opsir terbaik Islam ini akan kami sidang di tengah alun-alun, disaksikan oleh masyarakat Inggris. Esoknya disidang 3 opsir oleh Perdana Menteri. Opsir pertama, iya Tuan Perdana Menteri. Kamu tahu kamu siapa? Tahu Perdana Menteri, saya tawanan. Lah, masalah tawanan mah gampang diatur. Maksud Perdana Menteri gimana? Kamu mau ikut dengan saya, ikut dengan Tuan Raja, jabatan tinggi, gaji tinggi, rumah mewah, kendaraan straight mewah, istri punya, tapi kamu harus tinggalkan Islam. Kalau kamu nggak mau, kamu akan saya bunuh. Gimana? Tuan Perdana Menteri. Jangan pernah Anda mengira selama ini saya berjuang di jalan Allah untuk mencari harta benda. Jangan pernah Tuan Perdana Menteri memikirkan bahwasannya saya berjuang meninggalkan kampung halaman saya dalam rangka untuk mengambil jabatan dan tahta kerajaan. Tidak, Perdana Menteri. Tapi kan kamu sekarang tawanan. Ini resiko perjuangan. Saya tinggalkan saudara saya tinggalkan istri dan anak-anak saya tinggalkan sanda taulan saya, kampung halaman saya berjuang di jalan Allah untuk mardotillah, Perdana Menteri. Iya, tapi kamu tahu tawanan, ini resiko perjuangan. Jadi kamu nggak mau meninggalkan agama kamu? Tidak. Mungkin ini saatnya. Dulu saya sholat belentang-belentong, Senin sholat, Selasa libur. Puasa Ramadan saya kadang-kadang bolong, baca Quran nggak pernah Tuan Perdana Menteri. Mungkin di saat seperti ini, ketika saya memperjuangkan agama Allah, bersimbah darah, mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa saya. Jadi kamu nggak mau masuk keluar dari Islam, nggak mau Perdana Menteri. Kamu akan saya bunuh. Silahkan. Kamu nggak takut? Dari kemarin saya nggak takut Perdana Menteri. Akan saya penggal kepala kamu. Penggal Perdana Menteri. Algojo penggal. Dipenggal opsir pertama Bapak Ibu. Menggelinding kepala. Berpisah kepala dengan jasad. Muter itu kepala. Berhenti di depan Perdana Menteri. Senyum itu kepala. Ngaji Bu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Memejamkan mata, merem, bibir tersenyum. Dia berhasil mempertahankan akidah. Enggak tergoda dengan cantiknya wanita, tidak tergoda dengan singgasananya kerajaan. Dia teguh memegang amanah Allah, mempertahankan agama Allah. Dia mati sebagai syahid. Ini opsir pertama. Opsir kedua, ya Perdana Menteri, kamu sudah lihat kawan kamu yang pertama? Sudah Perdana Menteri. Gimana? Kamu mau ikut dia? Sudah kamu pikirkan? Sudah Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah penggal saja kepala saya. Loh, kenapa? Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ribuan malaikat berbondong-bondong menjemput ruh teman saya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ribuan bidadari memperebutkan ruh teman saya yang pertama. Saya nggak bisa bayangkan. Saya ingin menyusul teman saya. Apa kamu nggak pikirin dulu? Enggak, Perdana Menteri. Sudah, jangan banyak bacot kalau kata orang Jakarta. Penggal saja saya. Kata Perdana Menteri, ini opsir kedua gila ini. Lebih gila daripada opsir pertama. Opsir pertama, musyawarah, negosiasi, diplomasi dulu. Opsir kedua, nggak mikir-mikir minta dipenggal. Algojo, penggal.
dipenggal, putus leher dengan jasadnya, bergelinding jatuh ke tanah, muter-muter, berdiri kemudian tegak di hadapan Perdana Menteri, senyum. Ngaji nggak, Bu? Ngaji. Apa ayat yang dibaca? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah. Pada saat itu wajah mereka berseri-seri, tersenyum karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua pun mati syahid sebagai syuhada, tidak mencela-mencela, tidak kiri kanan, istiqomah, memiliki stabilitas temperatur batin. Opsi ketiga, kamu sudah lihat kawan kamu yang pertama, kedua, sudah Perdana Menteri. Kamu mau mati? Tidak, Perdana Menteri. Daripada matikan, mending hidup, Perdana Menteri. Kamu mau harta? Iya, Perdana Menteri. Daripada hidup nggak punya apa-apa kan, mending punya apa-apa. Daripada hidup tidak jadi apa-apa, mending jadi apa-apa. Oh, kamu mau meninggalkan Islam? Siap, Perdana Menteri. Mau meninggalkan istri kamu diseruni? Siap, Perdana Menteri. Ya, bentar. Saya akan ke dalam musyawarah dengan Tuan Raja. Pasti kamu akan diangkat menjadi bupati di mana. Siap, Perdana Menteri. Saya tunggu di sini. Masuk ke kerajaan. Tuan Raja, di mana Perdana Menteri? Di antara 3 orang opsir Islam, ada yang terakhir. Ini bagus, Tuan Raja. Bagus gimana? Dia mau jabatan. Dia mau diangkat di mana ini? Dia mau meninggalkan Islam. Dia mau mengkhianati saudara-saudara dia semuslim. Dia mau mengkhianati negara dia. Yang penting dia diangkat jadi pejabat di mana? Kata Tuan Raja, kamu pikir Perdana Menteri. Ini justru kalau jadi pejabat bejat dia ini. Ya. Sekarang saja dia hidup tahunan, puluhan tahun dengan tetangganya yang Islam. Kok demi jabatan dia rela mengkhianati? Demi dunia dia rela menanggalkan Islam yang betul-betul dia yakini agama sebelumnya. Kok tegel-tegele, kata Perdana Menteri, kata Raja. Justru orang ini harus kita bunuh. Masalah pejabat mah penting. Saya bingung kalau dia jadi pejabat, rusak dunia ini. Kalau perlu itu yang 1 dan 2 opsir, itu bagus itu. Bisa nggak dihidupin lagi? Nggak bisa, Perdana Menteri. Dia sudah semaput kayak Ade Armando. Loh, terus gimana? Yang ketiga, nggak jadi pejabat? Enggak. Udah bilang bunuh saja dia. Siap, Perdana Menteri. Raja keluar. Ini opsi ketiga sudah senang jingkrak-jingkrakan Bapak Ibu. Gimana Tuan Perdana Menteri? Saya mau diangkat jadi pejabat di mana? Pejabat modal sampai. Loh, katanya kalau saya meninggalkan Islam, mengkhianati saudara-saudara saya sekampung, sehalaman, bangsa, agama dan negara, saya mau jadi pejabat. Enggak, kamu mati. Bentuk kamu jadi pejabat, rusak negara. Jadi saya mati. Enggak jadi pejabat, enggak. Kalau orang kamu jadi pejabat yang bejat seperti ini, paling setiap hari kamu mikirin organisasi kamu, mikirin istri kamu, mikirin anak-anak kamu. Kalau kamu jadi bupati, kalau kamu jadi pejabat, tugas kamu paling-palingan membuka, berkunjung, meresmikan, gunting pita, meresmikan, berkunjung, membuka. Masyarakat gak kamu pikirkan. Jadi saya dibunuh. Ya sudahlah, kalau begitu saya mau Islam lagi. Ya terserah kamu mau Islam atau tidak, yang penting vonis kamu dibunuh. Ya sudah Perdana Menteri, saya mau syahadat lagi. Cepat syahadat. Putus Bu lisannya, nggak bisa melanjutkan syahadat. Cepat
Iya Perdana Menteri. Nggak bisa. 3 kali belum melanjutkan syahadat, belum sampai Allah ilaha illallah masih goloknya algojo sudah nyampe ke lehernya, putus, pisah kepala dengan jasadnya, menggelinding itu kepala, berdiri tegak di hadapan Perdana Menteri, mukanya masam, ngaji Bu. Loh kok bisa ngaji Ustaz? Ini alumni santri Bu. Tapi ayat yang dibaca surat Az-Zumar ayat 19. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tuqidhu man finnar. Apakah seseorang yang ketika divonis oleh Allah untuk mendapatkan azab, kamu bisa membebaskan dia dari azab api neraka? Tidak. Bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam. Di akhir hayatnya tergoda dengan harta dan jabatan, pangkat dan kedudukan. Dia bergeser, rapuh imannya, hilang istiqomahnya. Dia tinggalkan agama Islamnya. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita belajar untuk menjadi orang istiqomah. Mumpung kita masih gembel, mumpung kita masih miskin. Orang kalau masih ada di bawah itu teriak ganyang korupsi, berantas korupsi, sikat korupsi, karena belum ada kesempatan. Tapi kalau sudah punya kesempatan, justru korupsinya lebih gila dari orang yang dikorupsi, yang diteriaki. Kalau masih gembel, masih di bawah, tiap hari baca ayat kursi. Ketika sudah dapat kursinya, ayatnya lupa dibaca. Maka ini pentingnya kita istiqomah, dididik oleh kurikulum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang selalu mengatakan Allah yang mengatur hidup saya, Allah yang akan menjamin hidup saya, Allah yang akan menjamin semua kehidupan anak istri saya, maka berseleweran malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika, turun Bapak Ibu malaikat mendoakan kita, menyupport kita, memberikan semangat kepada kita. Apa kata Allah? Alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu lemah. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sekarang sudah ke-11 Ramadan, berarti sekitar tinggal 18 hari lagi atau 19 hari lagi. Mari sama-sama kita pergunakan sebaik-baiknya kurikulum Ramadan ini. Mohon maaf lahir batin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, keistiqomahan kepada keluarga kita dan kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah,
Di awal pagi subuh ini ya Allah, kami munajat kepada Engkau ya Allah. Setelah kami langkahkan kaki kami menuju Masjid An-Nur ini ya Allah, kami sholat berjamaah karena untuk-Mu ya Allah, karena panggilan-Mu ya Allah. Pandang sholat subuh kami hari ini ya Allah. Jadikan sholat subuh kami yang terbaik ya Allah. Kami menunggu syuruk dengan tausiah, duduk ya Allah di sini mengkaji Quran-Mu, mengkaji Rasul-Mu ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami bahagia ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami bahagia ya Allah. Jadikan seorang wanita yang pernah kami pinjam rahimnya ya Allah selama 9 bulan ya Allah. Kadang wanita itu sakit, wanita itu lemah, wanita itu selalu hati-hati dalam menjinjing kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa seorang bapa yang telah berjibaku dalam menggiring kami menuju ketaatan-Mu ya Allah. Yang kini keduanya telah rapuh, keduanya telah banyak guratan-guratan di pipi ya Allah. Pada saat kami kecup tangan mereka ya Allah, tangan mereka penuh dengan guratan-guratan urat karena sudah tua ya Allah. Sudah keriput wajah mereka ya Allah. Sudah keriput tangan orang tua kami yang telah gigih dalam mati-matian mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, kata Rasul-Mu, ketika Engkau berdoa di bulan Ramadan, maka Allah tidak akan pernah campakkan doamu. Allah tidak akan pernah meninggalkan doamu ya Allah. Ya Allah, kami tagih hari ini doa ya Allah. Belum kami minta apa-apa, kami berdoa untuk orang-orang yang telah menyayangi kami ya Allah. Orang-orang yang telah menjadikan kami mengenal Engkau ya Allah. Orang-orang yang telah mengajari kami betapa hebatnya kekuasaan-Mu ya Allah. Tapi hari ini mereka telah terbujur kaku, mereka telah tertanam dengan tanah ya Allah. Ya Allah, di pagi hari ini luaskan kubur ibu dan bapak kami ya Allah. Luaskan kubur orang tua kami ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Buat mereka senyum di alam kubur ya Allah, karena melihat anaknya berdoa di pagi hari ini untuk mereka ya Allah. Buat mereka senyum ya Allah, memperoleh mahkota karena anaknya rajin baca Quran ya Allah. Buat mereka bahagia ya Allah, sebagaimana mereka telah berjuang mati-matian untuk membahagiakan kami ya Allah. Mereka telah letih untuk bisa membuat kami senyum ya Allah. Ketika mereka hidup, kadang kata-kata kami mencabik-cabik bagai pisau mencabik hati mereka ya Allah. Kadang kami nggak pernah mengindahkan perintah mereka ya Allah. Kadang kami selalu membuat kecewa mereka ya Allah. Pada saat mereka telah pergi, penyesalan pun datang kepada kami ya Allah. Saat sholat kami ingat belayan mereka, saat tidur kami ingat dongengan mereka, saat kami sendiri kami ingat ketika kami lapar, mereka yang mengambilkan makan buat kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami ya Allah cara bagaimana kami bisa bakti kepada kedua orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, arahkan kami sebagai seorang suami untuk bisa mendidik anak dan istri kami menuju jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, arahkan kami sebagai seorang istri bagaimana cara kami berbakti kepada suami kami, bagaimana cara kami berbakti kepada keluarga kami, bagaimana cara kami untuk bisa mengangkat derajat suami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami butuh Engkau ya Allah. Banyak hutang yang seharusnya kami lunasi ya Allah, hutang materi, hutang non materi ya Allah. Jangan Engkau jadikan ketika kami meninggal, kami meninggalkan hutang-hutang yang banyak ya Allah. Kami enggak mau semua amalan-amalan kami tertutup karena kami masih meninggalkan hutang ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami sementara kami bisa bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang pernah kami kerjakan ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Pisahkan kami dengan membawa la'allakum tattaqun. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
nasrun minallah fatun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.